maksudnya apa. Dia selalu bilang bahwa Bang Ipul itu kenapa selalu nempel-nempel nama dia gitu. Seolah-olah Bang Ipul tuh lagi anjlok terus harus pansus ke DP. Padahal kan banyak teman-teman kalau menurut kita ya, teman-teman yang lain yang layak dipansus. Kalau memang statement dia kayak begitu, itu artinya dia sedang memutarbalikkan fakta. Bahwa justru selama ini dia selalu membawa-bawa nama saya. Kemarin udah diperiksa sebagai saksi pelapor ya? Iya, betul. Iya. Kemudian tinggal menunggu persik ini. Setelah pemeriksaan itu gimana hasilnya? Saya alhamdulillah senang banget. Ya, tidur nyenyak. Terus juga banyak orang-orang yang nggak suka sama dia juga selalu mensupport saya gitu kan. Bang Ipul gimana nih kelanjutannya? Oh lanjut, saya bilang begitu. Alhamdulillah, artinya ini adalah bentuk sebuah keseriusan saya yang memang sudah tidak bisa dibiarkan ya atas kelakuan seorang wanita yang udah saya anggap, awalnya saya masih menganggap dia sebagai saudara, tapi kok begini gitu loh. Saudara di tahun 2022 yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada selek, kami selalu menjaga, kok seperti kayak tidak pernah kenal gitu ya. Padahal kita dulu pernah sama-sama saling menjaga gitu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang sangat di luar dugaan saya sebagai orang yang pernah kenal dia gitu. Saya selama ini menutupi boroknya dia. Selama perkawinan kami saya selalu tutup semua borok dia. Tiba-tiba di tahun 2022 itu saya ingat banget. Itu saya waktu itu umroh kalau nggak salah, umroh itu mohon maaf lagi masih masa Covid 2021. Saya lagi di Tanah Suci Haram. Tiba-tiba dia bersama mantan suaminya itu ngejelek-jelekin saya, mantan suami yang ketiga yang sekarang udah cerai. Di podcastnya Ruben Onsu. Dia menyatakan bahwa yaitu seperti yang saya bilang tadi, seolah-olah rumah tangga kami itu bercerai gara-gara saya nggak normal gitu loh. Nah, saya di situ kecewa. Padahal kami bercerai bukan gara-gara itu. Nah, itu saya tengetin aja gitu. Saya tandain lah ibaratnya itu tahun 2021 dia udah mulai mencari-cari masalah ya dengan menfitnah saya. Terus tiba-tiba di tahun 2022 dia bikin ulah lagi gitu. Ya, dia banyak sekali dikatain sama netizen tuh dia tuh mandul. Ya, akhirnya kenapa dia harus berbohong gitu kan? Kenapa nggak terus terang aja bilang saya tidak mandul, saya pernah menikah, saya pernah punya anak keguguran dari Bang Saipul Jamil, tinggal ngomong begitu aja gitu loh. Makanya ini akibat dari sebuah kebohongan akhirnya merugikan diri dia sendiri. Ya, coba kalau dia nggak menutupi masa bahagia kami berdua dulu, pernikahan tahun 2005 dan 2008, ya pasti dia juga tidak akan kayak yang seperti sekarang ini gitu kan. Terus ya akhirnya saya juga sebagai manusia biasa nggak kuat lah gitu kan. Padahal saya tidak pernah ngejelek-jelekin dia sedikit pun. Saya tidak pernah namanya bikin statement yang melukai hati dia. Saya tidak pernah bikin berita yang nggak benar tentang dia, ya kan. Semua saya tutup rapat, bahkan kejadian KDRT pun yang dia lakukan terhadap saya juga saya tutup rapat gitu. Nah, tiba-tiba di tahun 2022 dia menuduh mantan suaminya KDRT. Tinggal dipilih aja itu, mantan suaminya cap cip cup yang KDRT, gue, Angga, atau si Aldi. Tinggal pilih cap cip cup siapa KDRT, ya kan. Kalau memang ditujukan kepada saya tentang KDRT itu, ya berarti dia sudah fitnah. Saya tidak pernah meng-KDRT dia sedikit pun. Luka itu yang di mata itu akibat saya itu nggak tahan. Bertahun-tahun saya itu dipukulin sama dia. Ya kan, akhirnya saya saking nggak tahan itu saya ngelawan. Tadinya saya setiap dipukulin nggak pernah ngelawan. Tahun pertama nggak pernah ngelawan. Bayangkan selama bertahun-tahun saya di KDRT.
ya kan, sama dia ini bertahun-tahun gitu. Akhirnya saya saking nggak kuat, saya melawan, itu bentuk perlawanan gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya lama-lama kesini kok makin ngawur gitu loh, makin apa namanya, makin ngacok gitu ya statement dia. Pokoknya bener-bener kayak bukan dia yang dulu gitu. Terus kesalahan dia adalah dia mengupload sebuah video ya, dimana video itu memang benar terjadi di tahun 2016. Kesalahannya apa? Dia mengungkit kembali. Itu yang tidak boleh. Itu samanya dia memperkarakan sebuah kejadian yang sudah selesai diangkat kembali. Itu bertentangan dengan hukum, tidak boleh. Kecuali kalau memang saya kabur, saya belum mempertanggungjawabkan kasus itu di mata hukum, di mata Allah dan di mata manusia. Ini kan semua udah beres, tiba-tiba diangkat kembali sama dia. Maksudnya apa gitu loh? Kalau bukan dia ingin menjelek-jelekan saya gitu kan. Jadi itu yang sangat disayangkan. Sama dia juga mengupload sebuah percakapan seorang laki-laki yang mengaku katanya itu adalah korban saya. Padahal itu bukan korban saya. Kenal juga kagak. Nah itu dia kena di situ. Gitu. Jadi ada dua hal yang memberatkan Dewi Persiwi laporan itu. Ya. Oke. Nah terus kan, tapi Dewi itu kita nggak tahu ya maksudnya apa. Dia selalu bilang bahwa Bang Ipul itu kenapa selalu nempel nama dia gitu. Seolah-olah Bang Ipul tuh lagi anjlok, terus harus pansus ke DP. Padahal kan banyak temen-temen, kalau menurut kita ya, teman-teman yang lain yang layak dipansus. Kalau memang statement dia kayak begitu, itu artinya dia sedang memutarbalikkan fakta. Bahwa justru selama ini dia selalu membawa-bawa nama saya, bukan saya membawa-bawa nama dia. Yang dibilang hombreng, yang ngomong hombreng siapa duluan? Saya tanya. Kan pihak perempuannya kan? Ya kan, saya nggak pernah bilang dia begini begitu, nggak pernah. Itu saya bilang tadi, dari tahun 2021 waktu saya umroh, dia selalu pansos menggunakan nama saya, gitu loh. Oke. Jadi memang saya bingung nih, memang manusia ini sering banget memutarbalikkan fakta. Yang pansos siapa, padahal yang pansos dia kepada saya yang dituduh dibilang saya yang pansos sama dia, kan aneh, dibulak-balik, diputar-putar begitu. Saya juga pusing kayak komedi putar jadinya gitu. Gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.